yang terbaik. Apa kabarnya hari ini? Dari sini, terima kasih kepada sekolah itu telah berkenan hadir untuk mengikuti ataupun sosialisasi tentang budaya positif di materi daerah yang saya pelajari selama terakhir di program pendidikan calon guru muda kita mulai acara kita ini, kegiatan ini memberikan kepada kita kita sudah hadir 20 bulan sekolah itu sangat baik. Pertama sekali saya mengucapkan jelas sebagai kepala sekolah sistematis di Bapak Ibu dan kepala sistematis itu ditetapkan atas pada ini kita menjelaskan dari seluruh sini cara kita yaitu budaya positif. Bapak Ibu hari ini saya akan memaparkan budaya positif yang sudah saya lakukan di kegiatan saya yang saya pilih ini program pendidikan calon guru muda. Ini adalah saya memperkenalkan adalah pasti saya adalah Pak Pasti dari guru maka dan teman-teman saya yang beberapa waktu lalu datang ke sini untuk pendampingan itu namanya adalah Bu Indria Baik, ada beberapa hal yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah kesimpulan, kedua disiplin positif, tiga teori kontrol, empat teori motivasi, lima hukuman dan penghargaan, 6
6 posisi kontrol guru, 7 kebutuhan dasar manusia, 8 keyakinan kelas, 9 segitiga restitusi, dan 10 adalah pertanyaan-pertanyaan terkait profesi saya selama mengajar dan sedang menerapkan ataupun mengimplementasikan budaya disiplin sekolah. Yang pertama adalah kesimpulan mengenai peran saya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi dan juga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka tetap memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nilai positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi nomor satu ini sebenarnya jelas, saya sudah menerapkan beberapa dari yang kita untuk budaya positif seperti berkaitan dengan dukungan penghargaan, bebas sebagai guru, saya pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Itu sudah saya terapkan di kelas. Baik, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin bukan sekadar tentang patuh pada aturan atau patuh akan hukuman. Itu tentang kontrol diri, motivasi internal, dan bertanggung jawab atas tindakan. Disiplin diri memungkinkan kita untuk mencapai potensi kita, bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini dan memperoleh kemerdekaan sejati. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membantu anak-anak mengembangkan disiplin diri mereka sendiri agar mereka bertindak dengan integritas dan motivasi. Baik, yang ketiga adalah teori kontrol dari William Glasser, Choice of Theory. Ada beberapa misconception dalam tentang kontrol, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya adalah guru tidak dapat memaksa murid. Murid memilih untuk dikontrol. Perilaku murid berdasarkan kebutuhan dasar mereka. Kedua adalah ilusi penguatan positif. Yaitu penguatan positif adalah bentuk kontrol dan dapat membuat murid tergantung pada orang lain. Yang ketiga, ilusi kritik dan rasa bersalah. Kritik dan rasa bersalah melemahkan karakter dan membuat murid merasa bersalah. Yang keempat adalah ilusi hak orang dewasa untuk memaksa. Memaksa tidak efektif dan menciptakan hubungan kerusakan. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Terbagi dua, yaitu bersifat eksternal dan bersifat internal. Yang eksternal itu adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang. Sedangkan yang bersifat internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang seharusnya kita dapatkan dari itu. Baik, berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Saya di sini berilustrasi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Steno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi duduk dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan tersebut. Pak Steno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan berlalu luar biasa, dan malah ditanya Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk-nunjuknya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Steno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung-ujungnya. Baik, dan ada dua pertanyaan, kita bisa dapat kesimpulannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Steno terhadap kita? Bagaimana menurut Bapak? Ada yang mau menanyakan apa? Setuju tidak dengan tindakan Pak Steno? Baik, kalau tidak jawaban saya adalah pertama, tindakan Pak Steno terhadap Iva sangat tidak etis dan tidak mengerti. Seorang guru seharusnya memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa yang kesulitan dalam memahami pelajaran, menolak, mempermalukan mereka di depan teman-teman. Jika Pak Steno yang memberikan kelas menertawakan siswa serta meminta Iva untuk berdiri di depan kelas sampai menunjuknya hanya akan membuat Iva semakin merasa malu dan tidak percaya. Yang kedua adalah
Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman apa konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap IPA jika dikategorikan sebagai hukuman. Hukuman adalah respon yang diberikan sebagai akibat dari suatu perilaku yang dianggap tidak pantas atau melanggar. Dalam hal ini, tindakan Pak Seno terhadap IPA muncul sebagai respon terhadap kesulitan IPA dalam perjalanan. Meskipun lebih tepatnya tindakan ini sebenarnya dikategorikan sebagai hukuman yang tidak sesuai. Hukuman sebenarnya bersifat mendidik dalam memperbaiki perilaku, bukan memperlakukan atau merendahkan martabat. Lanjut kita masuk ke penghargaan. Alfie Wong, Paris Square Awards 1993, wawancara ISTB Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang berpotensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya merupakan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya beliau mengucapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang kiranya sangat menghukum seseorang. Baik, dari pernyataan itu saya beberapa menyimpulkan bahwa hukuman atau penghargaan akan berakhir pada pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras. Ketiga, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku kita. Keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila kita mengatakan kamu pasti tidak berhasil. Karena baik, yang berikutnya adalah yang penghargaan merusak hubungan. Pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kita ada beberapa hal memang saya juga lakukan ini dan saya amati anak-anak ketika melihat penghormatan ada beberapa yang sudah nampak. Seperti tadi mereka yang merasa tidak mampu akan berhenti mencoba. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada dua riset di sini. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di dalam ini. Yang mereka memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lain. Hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Dan kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban benar, dan sebagian yang lain hanya mencoba saja pada jawaban benar. Hasilnya adalah anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak
cepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu bapaknya. Itu penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswa yang kerja praktik di sebuah sekolah atau universitas. Dan itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang kita mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjaan yang berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya memasak diri mereka. Berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak berkembangkan tentang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan dan berbuat kurang kreatif saat mereka diberikan masalah. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum artinya adalah mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam suatu tensi, mereka tidak mendapatkan dua atau merasa paling. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku yang seseorang. Ketiga, ketika orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, tumbuh dia di matanya dan berbuat seniman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca dan dia sudah merupakan sebuah. Kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Tadi yang keenam adalah posisi kontrol seorang murid. Jadi ada 5 sebenarnya posisi kita, posisi kontrol seorang murid. Maka kita sebagai penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, dan kelima dalam mengenai paling baik kita lihat nanti. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid menjalankan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru sepertinya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara. Jadi menghukum, nada suara biasanya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat? Hanya kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya sedang datang terlambat. Hasilnya adalah kalau kita pada posisi penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali hidup, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau media tulisnya. Lebih buruk lagi sebelum sekolah murid melakukan motor atau mengambil bapak ibu guru dan akan memboles kendaraan tersebut dengan nggak perlu terjadi. Yang kedua adalah posisi kontrol guru adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti itu sangat kecewa sekali dan
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, rasa tentunya meratap pada anak terus. Seperti tadi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kamu kenapa ya sama sekali dengan ibu benar-benar bercakap. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah kalau mengecewakan ibu dan bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap politik. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam benang hukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara yang mudah. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga adalah posisi pemberong sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengenali seorang. Mereka akan berkata, ayo, bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selanjutnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu rumah saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru. Baik, teman, nada suaranya biasanya ramah, akrab dan bercanda. Rasa tubuh berapat pada murid, mata dan sendiri jenuh. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sampai tertawa benar. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti pak guru bantu kamu ini. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Yang belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan mereka. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, dan data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam memperoleh. Pemantau ada suaranya biasanya datar, rasa tubuh yang formal. Guru, adik tahu kan kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Nanti akan dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggalan. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas di
di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang kelima adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang sempurna untuk kita sebagai guru. Manajer adalah posisi guru bekerja bersama murid, memungkinkan murid mengambil tanggung jawab atas perilaku. Guru mendukung murid menemukan solusi sendiri. Ini memungkinkan murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Pendekatan restitusi penting agar murid bisa mengelola dirinya sendiri. Dalam peran manajer, murid belajar menganalisis kebutuhan sendiri dan orang lain, serta berkolaborasi dengan guru untuk memperbaiki peran. Seorang manajer yang berkata, apa yang kita yakini kembali ke keinginan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat pada guru. Hari ini, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu 4 jam 7. Ya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu mengajar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya akan selama untuk memperbaiki ini. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Rasa pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid apapun bersenda-gora menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan. Baik, saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apa yang sudah kita lakukan selama ini? Boleh dari Budi. Kadang bisa belajar rumah ini dia itu bersalah dan kalau Pak Gusti kalau orangnya itu ya saya juga diikut sebagai teman mari tadi keadaan dia kalau manajer dia harus menjadi dibiayai kepala Bu Eva, saya kira juga sama-sama tidak baru berbeda nomor 5 itu masih bukan orang kita sebagai manajer, tapi kita suka menulis anak ketika misalkan mengerjakan tugas dan segala macam itu bisa duduk anak-anak kadang duduk dalam hal kalau ini siapa karena situ dia juga bertugas terus sebagai manajer. Jadi maksudnya manajer itu artinya kita sikap kita terhadap murid itu yang benar bagaimana, tapi bagaimana supaya seorang guru dan murid bisa berkolaborasi mencari solusi atas masalahnya. Tanpa harus kita mendukung anak, harus mendukungkan atau mendukungkan waktu seorang kita minta dengan memberikan karena itu kita beri kebebasan untuk bagaimana sih mencari solusi karena anak pasti sadar akan kesalahan itu. Cuman dia harus punya semacam pertanggungjawaban ataupun konsistensi dalam janji dia tersebut. Kalau
Bapak. Baik, terima kasih. Satu, dua, tiga, akan sampai ke empat untuk beberapa pengangkatan yang keempat itu mungkin ada sisi. Tentunya saya ke Excel saya juga ya ada kesusahan. Terus, saya sebagai menjadi nomor satu. Mana kita Terakhir, penting posisi apa yang Saya nomor 1, dan nomor 2, nomor 3 itu yang paling sering. yang pemantau belum pernah kasih tugas karena pas jam tertentu nanti akan diawasi. Belum pernah. Kalau manajer ada memang 3 tahapannya, tapi nanti kita lihat. Baik. Kita lanjut. Baik. Kalau saya sendiri karena sudah mengikuti ini, saya sudah lulus sampai ke manajer. Jadi saya buktikan dengan video. Walaupun itu baru dilakukan akhir-akhir ini. Sama seperti Bapak Ibu, saya melakukan 3 posisi pembunuh. Yang pertama pembunuh, yang dimana yang kedua membuat anak merasa bersalah, dan ketiga saya bertindak sebagai seorang teman. Dan memang ketiga itu tidak efektif, ada kekurangannya. Saya akan mengungkap ide saya tentang penerapan seperti jadi pertama dalam manajer posisi kontrol dulu sebagai manajer ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari pendekatan ini adalah untuk mengubah identitas anak dari yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Anak yang melanggar aturan mungkin sedang mencari perhatian atau sedang mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mengkritik anak hanya mempertahankan posisinya sebagai orang gagal. Untuk membantu anak menjadi reflektif, kita perlu memberikan dukungan dengan mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu. Yang ketujuh, apakah kamu sedang bersikap baik saja dari diri sendiri? Restitusi akan sulit dilakukan jika anak terus-menerus fokus pada kesalahan mereka. Ada 3 alasan utama untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi. Kedua, rasa bersalah membuat seorang merasa sebagai seorang yang gagal, yang cenderung menyalahkan orang lain atau menggunakan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat seseorang terjebak dalam masa lalu yang menghambat kemampuan untuk mengatasi situasi saat ini dan masa depan. Yang kedua adalah kita harus membuat validasi tindakan yang salah. Tindakan kita bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Dari kontrol menegaskan bahwa setiap tindakan baik buruk memiliki tujuan tertentu. Guru yang memahami soal ini akan menggeser pandang mereka ke arah proaktif yang memperhatikan tujuan dibalik tindakan. Melanjutkan perilaku buruk tidak selalu efektif
memahami dan mengambil alasan di balik yang lebih penting. Restitusi tidak mengatakan bahwa melanggar aturan adalah hal yang baik, tapi memahami alasannya penting. Pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan untuk penguasaan meskipun bertabrakan dengan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mengerti alasan dibalik tindakan membuat anak merasa dipahami dan dihakimi. Kalimat ini tentunya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tinggal waktu yang salah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan kedua ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, ini adalah kasusnya. Ella tidak menerima pekerjaannya dikomentari oleh temannya yang marah dan tidak dapat ini adalah satu kejadian yang terjadi di kelas. Karena memang saya perhatikan Ella selama ada temannya jadi suka mengganggu, bolak-balik menanyakan tentang apa yang akan terjadi. Aksi yang saya Selamat pagi, Kela. Saya memanggil saya ya, ada apa? Nah, Kela, tadi Mem dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya sama Erik. Iya, Mem. Habisnya saya kesal sih. Kesal? Kenapa kesal, Kela? Erik terus-menerus mengganggu saya, mengkritik poster saya. Jadinya saya tidak konsentrasi, Mem. Dari tadi masuk kelas, dia selalu mengganggu saya, Mem. Padahal pekerjaan dia tidak sebagus saya. Oh begitu. Ya wajarlah kamu marah dan kesal. Jika Mem ada di posisi kamu, Mem juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan pada Erik? Saya marah-marah, Mem. Saya memaki dan kami itu ribut dan saya ingin membela diri. Sehingga aku tidak sadar menggeprak meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah, Mem. Masa saya diam aja? Saya kan sudah mengerjakan poster, tapi Erik hanya mengomentari dan mengkritik terus. Dia tidak ikut kerja dan tidak ada usaha diri. Ya, wajarlah kamu marah dan kesal karena kamu sudah susah payah mengerjakan tugasmu, malah Erik hanya mengomentari dan mengkritik terus dan tidak ada usaha sendiri. Nah sekarang memang hargai kamu tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya berbuat seperti memukul, sesuatu yang berhubungan dengan fisik kayak gitu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai menggeprak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya, Mem. Menurutmu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurutmu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Iya. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Mem. Baik, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Kela? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah saya, Mem. Kalau ada teman saya yang mengeluh saya akan melapor kepada guru yang sedang mengajar ataupun wali kelas saya. Bagus sekali tindakanmu, Kela. Baik, Kela, tetap semangat ya. Sekarang boleh kembali kelas. Terima kasih, Mem. Sama-sama, Kela. Hai, nama saya Kira di kelas 3 dari kelas 7B. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan ibu guru agar saya dapat mengendalikan rasa marah saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak belajar lagi untuk sabar dan menghormati teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Arta, tadi memang mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering terlambat ya? Ya.
menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu terlambat minggu ini? Sekitar 5 kali terlambat. Baik, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik, Arta berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Arta, kita cari solusinya bersama-sama ya. Baik, Arta sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kalau boleh tahu, apa sih alasannya Arta sering terlambat? Karena saya terus terlalu sering begadang, terus kadang juga nggak tidur, jadi bangunnya kesiangan. Oh begitu. Kamu tahu pilihan kelas kita yang sudah kita sepakati? Ya, Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? enggak. Menurut kamu keyakinan kelas itu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? penting kalau misalnya saya nggak terlambat lagi. Baik, ya, dengan tidak terlambat lagi kamu artinya menghargai waktu dan sangat penting dan bermanfaat untuk kamu dan juga teman-teman di dalam kelas. Karena dengan disiplin itu kamu bisa melatih rasa kepedulian dan juga pekerjaanmu tidak menumpuk, benar? Baik, gimana menurutmu Arta? Saya sebenarnya menyesal sih terlambat terus. Soalnya saya melanggar aturan kelas. Maaf ya. Baik. Ya, baik, jika sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf dan juga kamu sudah menyesal. Baik, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah, Arta? Saya akan tidur lebih awal dan agar bangunnya juga lebih pagi. Baik, kamu sudah menemukan solusinya, Arta. Ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik, Arta, sekian pembicaraan kita hari ini. Kamu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Hai, selamat siang. Nama saya Arta Alexander di kelas 7B. Terima kasih kepada Ibu Guru sudah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji agar tidak begadang lagi dan masuk sekolah tepat waktu. Terima kasih. Iya, silakan. Yang dimaksud dengan kesepakatan kelas itu ada dengan kesepakatan kelas seperti dari kesepakatan kelasnya apa dan sebagainya itu memang sudah dibuat Sudah. saya keyakinan kelas keyakinan kelas berarti kan keyakinan sebelumnya Iya. itu memang sudah dibuat ya keyakinan Dan saya akan di kelas 7 Pak yang lalu, dan kami mencoba sendiri berkaitan kelas ini, dan itu kemarin ada satu tinggal apa yang kita yakini kita berbuat dan kita jalankan apa kelancaran kegiatan dalam belajar ketenangan kenyamanan selama kesepakatan bersama iya sama-sama. kesepakatan bersama dan yang mereka yakini itu sudah diulang aja. Sudah. Boleh bertanya, boleh. Kalau dalam praktiknya seperti apa ya? Kan kita ada dalam proses kita ada proses belajar. Kemudian dan masing-masing anak berbeda ya. Bisa saja mungkin dikasih kata satu dua kata bisa saja sadar ya. Perlu ada yang mungkin belajar. Kadang kadang mungkin apa ya? Bagi guru jadinya kok mungkin jadinya apa ya? Asal apa dengan caranya itu lagi kita perlu kesabaran dengan cara itu ya. Makanya balik lagi ke cara yang standar gitu ya. Makanya apakah selesai jika hari Selasa itu yang satu kali kita lari yang satu lari ya tetap
kelas ya. Dan jalan, tapi kalau jalan-jalan, ada juga yang jalan-jalan sambil tidur aja. Kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, setiap Selasa kan karena saya tidak tidur, dan kebetulan masuknya dan tidur. Dan tidur kan ya, jadi tidur ya. Baru yang masuk itu jadi tidur. Kerja. Di ketika awal tentang ini kan sebenarnya pernah kita suruh masuk di ini ya, di apa? Ya memang tidak tahu apa juga. Coba saya terapkan tapi perlu waktu dan sebagainya. Jadi kalau misalkan pakainya seperti apa harus apakah? Tadi kan ini kan memang pada posisi tidak ngajar ya, jadi bisa dipanggil, bisa ngomong. Tapi kalau pas saat itu kejadian, ini kita meninggalkan yang kelas gitu. Pakai. Saya ketahui, memang sebaiknya kalau ada sesuatu masalah, memang wali atau guru besar, di mana dia posisi standby ataupun yang bisa menerima peluang ataupun dari kejadian seperti itu. Posisi manajer memang paling sempurna karena tadi penjelasannya ada beberapa 3 tahap tadi apa identitas, kompetensi dan lain adalah ya. Terus memang apa ya, ketika kita mengajar memang sangat tergantung kita harus apa ya, konsentrasi kita memang ketika ada kejadian itu nanti kita ada sekali sehingga bisa pendekatannya lebih mental. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan, saya sudah ngomong 4 mata juga dengan kata karena memang yang sering dilakukan. Saya memang mencari tahu kenapa sih masalahnya. Rupanya dia itu sulit tidur. Kadang sampai jam 4 dia nggak tidur. Dia bisa tidur jam 8, tapi nanti terbangun jam 10 dan jam 11. Dia mencoba tidur dan tidur. Dan kebetulan dia suka mengata, akhirnya dia mengganggu aktivitas. Dia coba tidur jam 1, jam 2, katanya nggak bisa. Jadi memang dia selalu apa ya, terlambat dengan masalahnya. Mungkin yang terakhir, mungkin dari manajer tadi harus kerjasama dengan teman-teman. Ketika kita udah memanggil anak, kita menghubungi orang tua bahwa siapa begini-begini dan di situ terjadi bagaimana kita bapak mengawasi ataupun mengarahkan dia dan selalu mengikuti dengan janji. Jadi kita yang kurang adalah ada masalah mungkin selama saya berasa bisa diselesaikan sekolah mungkin itu memang kerjasama kita dengan apa yang kita ada di sini orang yang belum tahu sehingga kerjasama. Saya akan memainkan beberapa hari lalu kami membuat keyakinan kelas anak-anak membuat pendapatnya dan saya Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama dan kita lakukan bersama untuk ketertiban, ketenangan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar kita sepanjang hari. Kalian siap? Siap. Baik, untuk yang kelas meminta dari kalian sendiri karena ini kesepakatan kelas yang harus kita lakukan bersama-sama ya. Kira-kira apa nih keyakinan kelas yang mau kita buat? Boleh angkat tangan? Ya, kelas. Ya, kelas. Hadir tepat waktu, tampak seperti ya. Baik. Ya, kalian hadir terlambat. Benar. Baik, nomor 2 apa keyakinan kelas kita? Ya, Ferry. Senantiasa menjadi diri yang baik. Senantiasa bagus sekali. Setuju ya, senantiasa menjadi diri yang baik? Tidak tampaknya gimana? Yes, Leslie? Ya, berpakaian tidak rapi. Tapi saya mengharapkan semuanya rapi ya, dan yang memang lihat sih semuanya rapi. Oke, yang ketiga apa
keyakinan kelas kita? Dulu ya, Natalie, please. Tidak melakukan bolos. Tidak tampak seperti ya, Stanley, saling membuli satu sama lain. Ada lagi untuk keyakinan kita nomor 4. Angkat tangan. Ya, please, baik. Lalu positif. Ya, benar. Tampak seperti ya, atau yang kuat suaranya berpikir negatif. Ada lagi ide untuk keyakinan kelas kita nomor 5. Ya, Sherry. Menjaga kebersihan kelas itu penting. Tidak tampak seperti ya, Pani, Acu, betul. Kira-kira 5 cukup atau masih ada tambahan ide lain dari kalian? Ada lagi yang lain? Tidak? Mungkin? Bertanya lagi, ada lagi yang lain mau ditambahkan dari yang kelas? Baik, terima kasih anak-anak sudah bersedia dan kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena kita sudah sepakat, sudah yakin ini adalah kita gunakan untuk kita semua, untuk kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih anak-anak sudah selesai keyakinan kelas kita dan kita akan melakukannya, mengaplikasikannya di setiap hari sekolah kita. Setuju ya? Baik, terima kasih. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You are my dream come true. You're the light in the dark, unsaid world of mine. I'd be lost if not for you. And I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you.
I will never let Itu keyakinan puas tadi yang sudah di tugas juga ada, tapi belum dilakukan di tugas guru apa mengajar tugas murid. Oke, dari tiga restitusi yang tadi itu yang manajer itu lakukan adalah restitusi. Restitusi itu artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua terhadap yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, Tiga langkah tadi ya, apa kesepakatan ya. iya. Kalau keyakinan itu seperti di atas kesepakatan. Kalau kesepakatan itu sepakat. Kalau keyakinan kita benar-benar meyakininya bertanggung jawab dan kita katakan artinya ada yang melintasi. Jadi yang terakhir adalah ini adalah refleksi saya. Apakah keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi KD? Saya dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan berbeda dalam menjalankan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KD, yaitu pendidikan yang berpihak pada menit dan bersifat menuntut tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada menit. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru menerima nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan lain-lain. Kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua bentuk sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Kelima adalah, yang ketiga adalah visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif pada diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan menggunakan bahasa sekolah, ini akan saya tampilkan nanti. Dari visi guru penggerak. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep ini yang telah Anda dari buku ini? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman seragam, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keadaan kelas, dan seksualitas. Adakah hal menarik? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman seragam, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keadaan kelas, dan seksualitas. Seluruh konsep ini tersebut telah bersatu dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan diberikan. Paling menarik adalah saat saya belajar motivasi perilaku manusia yang berkembang. Ternyata pengendara dapat berdampak kurang baik bagi diri. Biasanya dapat merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif, kelas,
sehari-hari adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah membentuk dan memantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara mengenai masalah dan menggunakan pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep tinggi dalam beberapa saya menangani murid yang sering terlambat, saya menggunakan langkah-langkah dalam yaitu menstabilkan komunitas, validasi tindakan yang salah dan menangani. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya adalah saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan positif tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang terbaik adalah terwujudnya motivasi internal pada murid melaksanakan nilai positif sesuai dengan nilai kebaikan yang dimiliki. Hal saya perbaiki adalah proses tugas strategi teman memantau harus diganti. Sebelum belajar ilmu ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi contoh, posisi mana yang paling sering dipakai? Saya adalah sebelum belajar ini, saya adalah sebagai pendukung teman atau penonton. Perasaan saya saat itu adalah saya diikuti rasa bersalah karena harus memberikan teman. Dalam belajar ilmu ini, saya menggunakan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk membuka rasa tanggung jawab. Sebelum belajar ilmu ini, pernahkah Anda menerapkan sedikit restitusi ketika mengalami permasalahan Anda? Anda tahu bagaimana Anda mempraktekannya? Dia pernah, tetapi saya menggunakan beberapa saja yaitu menstabilkan identitas dan validasi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di luar sekolah saja, tetapi juga di rumah atau di komunitas agar menjadi kebiasaan untuk karakter dari lingkungan. Kebijakan bagaimana selama ini ada menjadi kebutuhan dasar Anda. Istilah seperti bagian digunakan dengan nama orang, Anda, cinta, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ada 4 kebutuhan dasar manusia itu, ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat biologis. Fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah. Keempat adalah penguasaan atau kebutuhan melakukan atas kemampuan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, mendengarkan dan menjadi rasa aman. Kelima adalah kesenangan. Kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain dan bermain. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Diterima, disayang, senang, bebas, dan diterima disayang contohnya adalah misalnya orang tua, teman, rekan, lain. Nah itu adalah ketika kita bisa traveling, kelas yang bersih, rapi, kolaborasi dan koordinasi. Bisa itu seperti membanggakan orang tua, keluarga, bermanfaat, sukses, memberikan kebebasan pada rekan kerja dan kebebasan. Empat adalah bebas. Artinya berkreasi, berinovasi, mengembangkan diri, menentukan model pembelajaran yang kita akan mencoba menjawab tugas ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari di luar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, wani, Bimo, dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban berikut. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon seperti itu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu adalah kebutuhan
kesenangan. Yang kedua, ibu mengejar aku karena ibu sayang aku. Berarti dia adalah berperan dalam kebutuhan cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia merasa berkuasa, penguasaan, bukan tentang penguasaan. Yang kedua, aku bosan belajar matematika di dalam kelas, tapi dia memberikan kebebasan. Lanjut, beda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah setelah sekolah menangis dan mengeluh pada ibunya bahwa dia benci pada edukasi ibunya. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang-senang sewaktu mengerjakan tugas. Hanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Karena nggak seru jadinya. Dia punya itu adalah keterangan kebutuhan tekanan kesenangan. Kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nantinya dia ada keterangan kebutuhan tindakan kasih sayang. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Dia kurang kebebasan. Dimas, tahun ini Dimas benar berusia 17 tahun, dia senang sekali. Ketiganya mulai mengerjakan cara menyetir mobil. Setiap hari pekan dia belajar, berlatih menyetir. Dia senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang buat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, dan apa yang ingin dia penuhi? Satu, menyetir mobil itu seru. Ya, kesenangan. Yang kedua, dia bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Akhirnya dia kurang kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Aku merasa bangga dan keren. Kedua, merasakan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas. Lanjut, Bisa siswa kelas 10A SMA Karakter Mulia, dia anak yang kuliah dan pemalu. Selama dia istirahat, dia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antara SMA yang juga diikuti di depan semua Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba dapat mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat. Kepala sekolah bertanya pada guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru sekolah merekomendasikan Ihsan karena nilainya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan mengakomodir. Ihsan akhirnya menghadiri dari meeting hari itu. Setelah itu, dia berlatih juga bersama anggota tim debat yang lain. Singkat dan jelas, di bawah bimbingan kelas, guru pelatih debat. Mereka mengikuti sekolah dan tim debat SMA Terakhir Mulia menjadi juara. Sejak saat itu bisa menjadi guru menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak malu dan berjalan. Kita langsung belajar. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Jawabannya sudah penguasaan. Karena dia yang pada awalnya adalah kerja memalu akhirnya dengan bimbingan tuntas dia bisa menjadi juara karena kinerjanya bagus juga dalam bahasa Inggris dan Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini untuk mengetahui kita itu sebenarnya kebutuhan kita itu kurangnya di mana. Kita kasih nama. Boleh disudah.
Baik, setelah Bapak Ibu, demikianlah presentasi saya ini tentang pemahaman, penerapan budaya positif. Dengan ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian, atas partisipasi Bapak Ibu sudah berkenan datang mengikuti kegiatan hari ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada banyak kendala tadi, saya kurang persiapan alat-alat dan sebagainya. Kemudian nanti di lain kesempatan saya bisa menjelaskan lebih detail lagi Indonesia lainnya. Untuk yang bisa kita sepakati. Sebelum maaf ada perilaku tingkah ataupun perkataan saya yang tidak mengenai yang demikian saya mau berdoa pada semuanya. Hai, selamat siang. Perkenalkan nama saya Jaira Masra Wijaya dari kelas 7B. Keyakinan kelas itu penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan perasaan saya sangat senang. Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelas 7B. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan rasa peduli. Perasaan saya sangatlah senang. Hai, selamat siang. Nama saya Brandon Putra. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Penting karena dapat menambah rasa tanggung jawab. Saya sangat senang. Hai, selamat siang. Perkenalkan, saya Tristin Manula dari kelas 7B. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Penting karena menimbulkan tanggung jawab untuk kelas kita. Perasaan saya sangat antusias dan seru. Hai, selamat siang. Nama saya Stephen Gideon Hedwin dari kelas 7B. Keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa peduli. Perasaan saya sangat senang.